Pembelajaran jarak jauh PKN kelas 6 SD Bethesda, Indonesia. Pancasila. Bintang, rantai, kepala banteng, pohon beringin, padi, dan kapas. Tematik 1, pembelajaran 2, subtema 1. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Terima kasih Anda masih bersabar dan tetap semangat di rumah. Walaupun kita belajar dari rumah, saya percaya bahwa anak-anakku sekalian bahwa belajarnya serius, belajarnya sungguh-sungguh demi mencapai masa depan. Jadi anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita belajar pembelajaran 2 subtema 1 yang ada di halaman 16. Hari ini atau pagi hari ini kita belajar tentang Pancasila. Ya, di mana Pancasila itu sendiri ya adalah sebagai dasar negara kita Republik Indonesia. Ya. Namun sebelumnya mari kita melihat bersama-sama Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila berarti dasar, asas atau prinsip. Ya, sila-sila dalam Pancasila yaitu yang pertama kita sebutkan sama-sama ya. Ya, ada yang ada dalam Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam kelima sila-sila tersebut ada beberapa nilai-nilai moral, nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Mari hari ini kita akan belajar dua ya sila pertama dan sila kedua. Kita akan bahas satu persatu. Ya, bagian A adalah nilai-nilai sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nilai-nilainya terdapat adalah yang pertama adalah percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Itu nilai yang ada di dalam sila pertama. Jadi kita percaya bahwa ada Tuhan. Ya, ada Tuhan dalam hidup kita yang menciptakan hidup kita. Ya, dan kita ya mematuhi, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saling hormat menghormati antar umat beragama. Artinya ketika misalnya orang lagi beribadah misalnya, atau tetangga kita sedang beribadah misalnya sedang ke musola, lalu mereka sedang ibadah di musola, lalu kita sebagai umat Kristiani kita mesti harus diam. Kita mesti harus diam, gak boleh ribut di saat mereka ibadah. Atau juga sebaliknya. Di saat kita beribadah semestinya mereka kaum muslim misalnya atau agama-agama yang lain, mereka juga hormat. Dengan cara apa? Mereka juga diam, tidak ribut di saat kita beribadah. Itu contohnya ya. Ya, contoh ya sederhana sekali. Lalu yang ketiga adalah kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Jadi kita bebas menjalankan ibadah kita sebenarnya. Ya, walaupun di Indonesia kita melihat bahwa ya kadangkala kita Kristiani dinomorduakan, atau misalnya kita sebagai Kristiani ini kadangkala kita disingkirkan sehingga ibadah kita kadangkala ngumpet-ngumpet. Tetapi percaya bahwa Tuhan kita ada untuk membela kita. Ya, jadi kita bebas menjalankan ibadah. Makanya anak-anak kami semua jangan lupa berdoa. Jangan lupa memuji Tuhan, ya. Setiap waktu, setiap detik
mari pujikan pujian, mari selalu berdoa kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kita. Oke, yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Artinya bahwa tidak memaksakan agama kita untuk dianut oleh orang lain, atau sebaliknya. Atau agama orang lain tidak boleh dipaksakan ke kita untuk masuk ke agama mereka. Tidak boleh, dilarang sama hukum yang ada di Indonesia. Jadi kita bebas, kita bebas melaksanakan dan memilih kepercayaan yang kita yakini yang mana. Jadi saya percaya bahwa anak-anak kami semua percaya bahwa Tuhan ada, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang bagian B adalah kita belajar nilai-nilai sila kedua Pancasila. Nilai keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter kalian, karena kalau sudah pada hafal semua ya. Jadi nilai-nilainya adalah, yang pertama adalah semua rakyat Indonesia memiliki hak dan martabat yang sama di mata hukum. Artinya bahwa kita semua warga Indonesia, rakyat Indonesia, baik itu dia orang kaya, baik itu dia orang miskin, maupun dia pejabat, maupun dia rakyat biasa, kita sama, statusnya sama sebagai rakyat Indonesia. Jadi kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Ya, jadi anak-anak kami kalau misalnya lihat temanmu, yang saling menghargai, saling menghormati, satu sama yang lain. Yang kedua adalah tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lain, antara sesama rakyat Indonesia. Artinya bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan ras. Oh, aku nggak berteman sama kamu karena kamu suku ini. Aku nggak mau berteman sama kamu karena kamu suku ini. Nggak boleh. Di dalam nilai-nilai Pancasila yang kedua, diharuskan kita untuk saling menghargai, saling menerima, sebagai wujud dari sila kedua. Karena kita tadi di sila pertama kita bahwa kita ini semua sama di mata Tuhan, dan diawali dari sila kedua, poin pertama tadi bahwa kita ini hak dan martabatnya sama di mata hukum. Yang kedua tadi sudah tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lain, antara sesama rakyat Indonesia. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kalau misalnya di sekolah tidak boleh membeda-bedakan teman. Aku nggak mau berteman sama kamu karena kamu keriting misalnya. Aku nggak mau berteman sama kamu karena kamu gemuk. Nggak boleh begitu. Aku nggak mau berteman kamu karena kulit kamu hitam. Tidak boleh begitu. Tetapi kita mari bersama-sama sebagai warga Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga adalah sikap tegang rasa tinggi dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Artinya bahwa kita sebagai manusia dan kita sebagai warga rakyat Indonesia, kita harus saling menolong satu sama lain. Misalnya kalau di sekolah nggak punya pulpen temannya, atau pensil nggak punya pensil temannya, atau penghapus dia nggak punya, bisa kamu pinjamkan. Itu namanya sikap tolong menolong. Atau kalau di rumah misalnya, di rumah adanya susah misalnya untuk mengerti mata pelajaran, kamu bisa tolong dia, yang punya adik, atau adiknya misalnya susah, misalnya apalagi kalau ada adiknya yang kecil yang masih lagi berjalan, yang lagi mau berjalan, kamu bantu dia, tolong dia untuk dituntun. Nah, itu juga sudah yang namanya sikap tegang rasa atau sikap tolong menolong. Bisa juga menolong mama, menolong papa di rumah. Menolong mama, menolong papa di rumah dengan cara apa? Belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat adalah saling menghargai pendapat masing-masing. Jadi dalam setiap sila mengandung nilai-nilai kehidupan.
Ya, tatanan yang masih harus kita jalani bersama. Jadi anak-anakku sekalian, itu saja materi kita hari ini yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa dan mampu melakukannya, baik ketika kalian ada di sekolah, ada di rumah, maupun ada di lingkungan masyarakat. Tugas kalian adalah mengerjakan halaman 17 dan 18 di buku paket. Ya, sekian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pembelajaran 6, subtema 1. Hai anak-anakku semua, kembali bersama dengan Bapak Guru pagi hari ini. Kembali kita belajar pembelajaran 6, subtema 1 yang ada di halaman 48. Sudah siap belajar? Saya percaya bahwa kalian semua sudah siap belajar. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kalian, memberikan hikmat, kepintaran kepada kalian, supaya suatu kelak kalian semua menjadi orang sukses. Amin. Amin. Oke, pagi hari ini sekali lagi kita belajar pembelajaran 6 subtema 1 halaman 48. Ya, lanjutan materi minggu yang lalu tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Kita akan belajar bagian C adalah nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Ya. Nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nilai-nilainya adalah 1, ya, menggunakan bahasa Persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Persatuan Indonesia itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Batak, bukan bahasa Nias, ya, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Chinese, bukan. Bahasa Persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Itulah yang menyatukan kita bisa bicara. Ya, Bapak Ferry bisa bicara sama misalnya yang dari Batak, misalnya Pak Ferry bisa berbicara karena ada bahasa Indonesia, atau dengan orang Jawa, ya. Jadi atau juga sebaliknya. Jadi kita bisa berbicara, berkomunikasi satu sama lain karena bahasa Persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah cinta tanah air Indonesia. Orang-orang yang cinta dengan tanah air adalah orang-orang yang memberi tenaga, usaha, upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang ketiga. Pancasila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Ya, jadi menciptakan suasana-suasana yang membangun, ya. Nggak perlu berantem. Kalau berantem itu namanya menciptakan keributan, berarti bukan namanya menciptakan suasana yang baik, tetapi menciptakan suasana ribut namanya. Misalnya abang berantem sama adiknya, kakak berantem sama adiknya. Itu namanya bukan menciptakan namanya kesatuan, bukan menciptakan namanya persatuan, tetapi memperburuk ke suasana, memperburuk keadaan. Ya, jadi anak-anak kami kalau misalnya yang punya abang, yang punya adik mesti rukun. Ya, nggak boleh berantem. Ya, kalau berantem berarti kita belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Ya, tuh. Jadi yang ketiga adalah, ya, yang ketiga tadi mengutamakan, ya, cinta tanah air Indonesia. Yang ketiga adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan atau kepentingan umum, ya, daripada kepentingan pribadi. Jadi kita meletakkan kepentingan umum itu di atas daripada kepentingan pribadi kita. Kenapa? Kepentingan umum itu sangat bermanfaat, ya, buat yang lain. Ya, jangan sampai kita egois dengan diri kita. Oh, buat kepentinganku sendiri. Misalnya kita lihat teman kita nggak punya pulpen, nggak punya pensil misalnya, lalu kita berdiam diri, enak aja aku kasih pulpen sama dia, kan aku nggak mau berteman sama dia, aku nggak suka sama dia, biarin aja dia nggak punya pulpen. Itu namanya bukan
Itu namanya egois namanya, ya. Atau misalnya berbagi makanan misalnya. Kita berbagi makanan itu juga sudah ya mempersatukan, ya, sudah mempersatukan kita dengan teman-teman kita. Ya, walaupun kita tidak kenal, ketika kita ada komunikasi yang baik, ya, maka mewujudkan satu kesatuan yang baik di antara teman-teman kita, ya, atau misalnya kakak adik di rumah, ya. Jadi yang keempat adalah berjiwa patriotisme dimanapun berada. Jadi anak kami dimanapun berada berjiwa patriotisme, ya, ya, saling menyapa satu sama lain, ya. Bagaimana seorang patriotisme, ya, bagaimana kita harus mewujudkan Indonesia menjadi Indonesia yang luar biasa, ya, untuk masa depan kita. Jadi itu saja materi pembelajaran kita hari ini, ya. Sampai jumpa minggu depan dalam pembelajaran ya berikutnya. Ya, tugas kalian adalah mengerjakan halaman 49 ya di dalam buku paket kalian. Ya, senang bersama dengan anak-anak kami. Saya percaya bahwa anak kami terus maju ya dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Pembelajaran 2 subtema 2. Hai anak-anakku semua, senang kembali lagi bertemu dengan kalian. Pagi hari ini bertemu lagi dengan Bapak Peri yang menjelaskan lagi kepada kalian tentang nilai-nilai sila keempat Pancasila. Tapi saya ingatkan dulu Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Ya, Pancasila berasal dari dua kata, dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya apa tadi? Apa? Kemarin udah dihafal belum? Panca artinya 5. Ya. Sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar. Jadi anak-anakku semua, pagi hari ini kita belajar sekali lagi tentang nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat apa ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat. Kita melihat nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Nanti anak-anak kami boleh melihat nilai-nilai yang lain ya. Ini contoh-contoh saja yang diberikan oleh Pak Guru. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat. Itu yang pertama. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara atau musyawarah, artinya bahwa ya dalam segala hal ya harus mengutamakan kepentingan umum. Ya, kalau ada masalah, kalau ada persoalan mesti harus dibicarakan supaya masyarakat umum tidak ya dirugikan. Ya, yang kedua adalah mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Kenapa mengutamakan ya musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama? Anak-anak kami perlu ketahui dulu apa itu musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar atau pemecahan suatu masalah. Jadi musyawarah itu dilakukan untuk memecahkan suatu masalah supaya kita menemukan solusi dari setiap masalah tersebut, ya. Yang kedua adalah tujuan dari musyawarah itu sendiri adalah mendapatkan kesempatan bersama,
mendapatkan kesepakatan bersama, ya, mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi kalau ada masalah mereka sepakat, oh kita sepakat ini, ya, ini misalnya kalau di kelas misalnya, ayo siapa jadi ketua kelas? Yang satu bilang ini saya, yang satu bilang ini saya, yang satu bilang saya. Nah, untuk supaya kita bisa memilih siapa yang jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya, kita harus dulu munculkan namanya. Misalnya, nama calon ketua. Yang pertama misalnya Agasa. Itu. Lalu calon yang kedua adalah misalnya Agnes. Atau calon ketiga adalah siapa ya calon ketiganya? Laki-laki deh. Misalnya Kaine, ya. Oh. Lalu kita pilih. Ayo, atau kita bisa voting, atau bisa kita secara aklamasi angkat tangan. Siapa yang memilih misalnya Agasa, angkat tangan. Berarti yang angkat tangan kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 orang. Oke. Yang memilih Agnes, misalnya kita hitung, yang milih Agnes siapa? Berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 orang. Yang memilih Kaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Wah, oke. Berarti kita sudah temukan siapa jadi ketua adalah Kaine. Itu namanya musyawarah. Kita bermusyawarah, bersepakat bersama. Untuk apa? Mencapai mufakat. Ya, itu anak-anak kami tujuan musyawarah yang pertama. Yang kedua adalah menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan yang melihat masalah dari berbagai sudut pandang, ya, sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Jadi tujuan musyawarah itu adalah menyelesaikan kesulitan atau menyelesaikan masalah, bukan memperkerut, ya, atau memperrumit masalah, tetapi menyelesaikan, mencari jalan keluar. Itu tujuan musyawarah. Yang ketiga adalah manfaat musyawarah itu sendiri adalah yang pertama, melatih untuk mengemukakan pendapat atau ide. Berarti kita kan negara demokrasi. Kalau di negara demokrasi itu berarti berhak memberikan pendapat, yang berhak untuk mengeluarkan idenya, ya, walaupun nanti pendapat kita, ide kita itu diterima tidak, ya itu nanti, ya penting kita dulu berani, yang melatih dulu diri kita untuk mengemukakan pendapat kita. Ya, yang kedua adalah manfaat yang kedua adalah masalah dapat segera terpecahkan atau terselesaikan. Jadi yang tadi masalahnya besar, lalu ketika dilakukan musyawarah, maka masalah itu cepat selesai. Tidak ditanggung oleh satu orang sendiri atau dua orang, tetapi ditanggung bersama. Kenapa? Karena kita sudah bawa dalam forum musyawarah. Lalu yang ketiga adalah keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadaan, ya, nilai keadaan. Artinya bahwa keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai, ya, nilai kebenaran, nilai keadilan, ya, nilai kebenaran, nilai keadilan. Artinya bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan siapapun. Jadi ada keadilan di dalamnya, ada kebenaran di dalamnya. Yang keempat adalah hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Artinya sama seperti tadi Bapak bilang bahwa ya tidak dirugikan, ya, semua pihak. Semuanya yang merasa untung, tidak dirugikan. Kalau tidak dirugikan berarti dia beruntung. Ya, yang kelima adalah dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Kan dalam forum, dalam musyawarah itu kan banyak orang. Jadi dari berbagai pendapat, dari berbagai ide, jadi bisa disatukan dalam satu, ya, pendapat, sehingga menghasilkan pendapat yang baik,
dan semua diuntungkan. Yang keenam adalah, yang terakhir adalah, manfaat yang terakhir adalah adanya kebersamaan. Nah, tentunya adanya kebersamaan itu juga terjadi dalam rumah tangga misalnya. Ya, itu terjadi dalam rumah tangga kita, ada papa, ada mama, ada abang, ada kakak, ada adik, yang misalnya papa misalnya, papi, atau mami misalnya, mami, ya, papa yang ngomong, kita mau jalan kemana ya, tahun ini kita mau jalan kemana, lalu kita sepakat, papa, mama, adik, kakak, kita semua kita sepakat, oh kita mau kemana, yang satu misalnya milih, oh aku mau ke Bali, yang satu aku mau ke Singapura, yang satu aku mau ke Hong Kong, yang satu misalnya aku mau ke Australia, yang satu aku mau ke misalnya aku mau ke ini aja deh, ke Ancol, yang satu misalnya. Nah, dari 5 pendapat ini kita bisa kita ambil kesimpulan bahwa oh ternyata ini mau ini ke sini. Lalu yang nanti yang memimpin musyawarah itu adalah bapak. Nanti bapak tahu, oh kalau misalnya kita ke Ancol kan udah biasa ke Ancol, berarti pendapat ini enggak. Kalau misalnya ke Bali, Bali kan masih termasuk wilayah Indonesia misalnya. Lalu kita ke Australia. Kalau kita ke Australia berarti kita bisa lihat bisa kita lihat komodo di sana ya. Bisa kita lihat komodo di sana. Bisa banyak pemandangan yang menarik. Atau kita ke misalnya akhirnya papa sudah jelasin satu-satu, akhirnya papa bilang begini misalnya, oh papa sudah menemukan jawabannya, kita kemana? Tahun ini kita pergi ke Singapura. Jadi semua anak-anak termasuk mami mesti harus ikut dengan keputusan bersama. Ya, itu. Jadi itu manfaat daripada musyawarah. Oke, itu penjelasan tentang musyawarah, tujuan musyawarah, manfaat musyawarah. Oke. Berikut adalah nilai-nilai sila keempat Pancasila. Yang ketiga adalah tidak memaksa kehendak orang lain. Sudah tahu ya? Tidak memaksa kehendak orang lain. Keempat adalah menghormati setiap keputusan yang dicapai ya berdasarkan hasil musyawarah. Yang menghormati kalau kita misalnya pendapat kita tidak dicantumkan dalam keputusan itu, nggak perlu sakit hati. Ya, yang diambil adalah misalnya pendapat orang lain. Malah justru kita berbangga. Berarti kita berbangga karena apa? Karena kita menemukan jawaban yang pasti, yang tidak merugikan banyak orang. Ya, coba tadi kalau misalnya jawaban kita atau pendapat kita yang diambil, bisa saja banyak orang yang dirugikan. Ya, itu contohnya. Yang kelima adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayakan untuk melaksanakan permusyawaratan. Artinya bahwa dalam musyawarah itu tentunya ada pemimpinnya. Ya, kalau misalnya di kelurahan pemimpinnya adalah lurah. Atau misalnya contoh kecil deh, di dalam rumah pemimpinnya adalah bapak, ya, ayah kita atau papi atau papa kita di rumah itu jadi pemimpin dalam musyawarah rumah tangga kita. Ya, atau di negara kita pemimpinnya adalah bapak presiden. Jadi itu nilai sila keempat dari Pancasila, sebagian besar yang dikasih bapak. Nanti kamu bisa cari-cari lagi nanti ya. Tidak hanya yang dikasih bapak, ini hanya contoh saja. Ya, beberapa contoh saja yang diberikan oleh bapak guru. Nah, oke, tugas kalian adalah setelah pembelajaran ini, tugas kalian adalah membuat penjelasan gambar di halaman 67. Di halaman 67 itu ada 2 gambar. Ada 2 gambar, ada yang sedang pegang boneka, ada ibu guru. Yang gambar kedua ada ibu guru, ada siswa. Jadi nanti kamu jelasi gambar itu. Ya, mana gambar yang mencerminkan
nilai-nilai sila keempat yang ada di gambar itu. Ya, anak-anak kami, hari ini pembelajaran kita sekian. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Pembelajaran 4 subtema 2. Oke, anak-anakku semua, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dan Bapak Guru senang bertemu dengan kalian walaupun dalam video. Ya. Kembali lagi bersama dengan Bapak Peri membahas tentang nilai-nilai sila ke-5 hari ini, ya. Ini kita membahas pembahasan terakhir dari Pancasila, nilai-nilai sila yang ke-5. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa minggu yang lalu kita sudah belajar ya tentang nilai-nilai sila keempat, dan hari ini kita belajar nilai sila-sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nilai-nilainya adalah yang pertama adalah perilaku adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Jadi masyarakat atau kita, atau misalnya contohnya kelak nanti kalian bisa jadi presiden, amin. Ya, bisa jadi gubernur, bisa. Ya, walaupun ada misalnya yang bilang, kan aku kan anak petani, anak pedagang misalnya. Nggak mungkin lah saya bisa jadi bisa jadi presiden. Aku nggak bisa jadi wali kota. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Karena kita sama-sama memiliki hak, ya, sama-sama memiliki hak. Yang kedua adalah hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Jadi di sini juga diajarkan kita untuk saling menghargai satu sama lain, ya. Menjadi apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia adalah menertibkan diri kita sebagai warga Indonesia. Atau misalnya kewajiban anak-anak kami, misalnya contoh ini ya, misalnya kewajiban anak-anak kami adalah misalnya kalau di sekolah, misalnya kewajibannya adalah misalnya contohnya membayar SPP misalnya tiap bulan. Lalu haknya apa? Haknya adalah berhak untuk diajar, berhak untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru. Itu contohnya, ya, contoh sederhananya saja ya, Nak, ya. Jadi kalau ada hak berarti ada kewajiban. Kalau ada kewajiban berarti ada hak, ya. Jadi yang ketiga adalah perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Jadi keadilan itu masih harus rata, ya, dari rakyat biasa ke rakyat yang lebih tinggi statusnya, atau rakyat yang tinggi statusnya ke rakyat biasa, atau misalnya dari rakyat biasa ke presiden misalnya, atau pemerintah, atau dari pemerintah ke rakyat, mesti adil, diperlakukan adil, ya. Atau misalnya di rumah misalnya. Saya mau tanya dulu, Pak Peri mau tanya. Di rumah kalian suka dibeda-bedakan nggak antara kakak atau sama adik? Misalnya mama atau papa bilang, coba lihat abangmu rajin, pinter, cerdas. Atau sebaliknya misalnya, coba lihat adikmu itu pinter, rajin, cerdas tanpa disuruh belajar sendiri. Coba kamu lihat, kamu malas, ya. Jadi suka kita dibanding-bandingin. Nah, tetapi sebenarnya kita bukan soal dibanding-bandingkan sebenarnya. Tetapi di dalam rumah itu sebenarnya, ya, papa mama bukan soal membanding-bandingkan kita dengan adik atau kakak, tetapi mama itu sebenarnya atau papa pengen kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, ya. Jadi mama papa sebenarnya itu sudah berlaku adil, ya, sudah berlaku adil dengan kamu maupun abah atau adik di rumah, ya. Jadi nggak perlu sakit hati sama mama papa atau sama mama misalnya ketika kita dibanding-bandingin dengan adik atau kakak. Nggak perlu marah juga, ya.
Karena mama papa sama-sama sayang sama kita. Sayangnya mama, sayangnya papa sama besarnya dengan anak-anak kami, sama besarnya dengan kakak atau adiknya, ya sama besarnya cinta mama papa buat kalian. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita hanya membahas tentang nilai-nilai sila kelima. Jadi itu tadi yang ketiga. Yang terakhir adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ya, menerapkan sikap adil terhadap sesama. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita, ya, dalam posisi sama, ya, adil. Kalau misalnya ada roti satu, misalnya satu bulat begini, kalau kita punya teman satu berarti roti ini masih harus dipotong dua. Kita potong dua, yang setengahnya buat kita, yang setengahnya buat teman kita. Nah, itu namanya adil. Atau sama di rumah juga, misalnya mama misalnya pulang dari pasar beli kue misalnya 4 doang, ya, mama beli kue 4, lalu kita dikasih ke kita nih, bagi, ya. Untuk melihat nilai keadilannya adalah karena 4 kita punya adik 1, berarti buat kita 2, buat adik 2. Itu namanya adil. Kalau misalnya kita 3, adik 1, berarti itu namanya tidak adil. Jadi anak-anak kami semua mesti harus demikian, ya. Kalau mama beli 4 kue, misalnya kuenya buat kamu 2, buat adik atau buat abang 2 juga. Jadi mesti merasa adil. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Saya percaya bahwa anak kami sudah paham dan mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian lagi adalah mengerjakan halaman 78 sampai 79 di dalam buku paket kamu. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.